Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, pendiri dan Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia. Kita lanjutkan pertanyaan kita. Kali ini pertanyaan datang dari saudara Cupi F. Aldo. Salam Aleichem Amang Presbiter. Waalaikumsalam anakku. Mau tanya, 1. Apa keyakinan iman Abraham dan keturunannya hingga Musa sebelum di Gunung Sinai? Soalnya ada sebagian para hamba Tuhan ngeklaim kalau Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf itu Kristen dengan alasan percaya kepada Yesus. Keyakinan Abraham, Ishak, Yakub pada saat itu keyakinan kepada El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Nah, hukumnya belum hukum Taurat. Kenapa? Masing-masing kepala keluarga itu jadi imam bagi keluarganya sendiri. Belum ada imam secara khusus seperti halnya Harun. Coba kita lihat. Kita baca dalam Kejadian pasal 13. Ya. Dalam Kejadian pasal 13, ayatnya yang ke-3 dan 4. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Jadi Abraham membuat mesbah sendiri, seperti halnya Lot juga. Bukan Lot, Nuh, ya. Tapi coba kita lihat di dalam ayat yang ke-12, pasal 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Zamannya Abraham belum ada hukum Taurat, belum ada kemah suci, belum ada imamat, belum ada orang Lewi. Orang Lewi belum lahir kan? Dan Lewi itu kurang lebih keturunan dari Abraham, jadi tidak mungkin. Dan kalau kita lihat di sini bahwa dia sendirilah yang jadi imam bagi keluarganya, yang membuat maskah sendiri, yang membuat korban sendiri, yang berdoa sendiri. Dan kelihatannya Ayub itu sejaman dengan Abraham, dengan Yakub, dengan Ishak. Kenapa? Dia juga melakukan itu. Ketika anak-anaknya berdosa, dia yang mempersembahkan korban. Tidak ada imam di situ. Coba kita baca dalam kitab Ayub. Ya. Di dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-1 ya, coba dulu. Ayub pasalnya 1 ayat 4. Dan 5, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran. Dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama mereka. Setiap kali apabila hari-hari berpesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Jadi yang membuat korban Ayub sendiri. Bertindak sebagai imam dalam keluarga. Dan ini tidak mungkin dalam hukum Musa. Dalam hukum Taurat tidak mungkin. Berarti kalau gitu, Abraham, Ishak, dan Yakub mempunyai keagamaan yang tidak ada namanya. Pokoknya percaya pada Allah. Yang modelnya adalah mereka
memberikan mempersembahkan korban, ya, langsung kepada Allah tanpa perantaran imam dan bikin mesbah sendiri. Nah, selanjutnya, apakah mereka bisa disebut Kristen? Ya belum lah. Mereka adalah proto-Kristen. Apa istilahnya? Pra-Kristen. Oleh karena itu para bapak gereja menyebut Abraham, Ishak, Yakub, dan para nabi itu adalah orang-orang percaya kepada Kristus dalam teofani, bukan dalam Kristus dalam inkarnasi. Orang Kristen adalah orang yang percaya Kristus sesudah inkarnasi menjadi daging, dipersatukan dengan kematian dan kebangkitannya, penyalipannya melalui iman dan baptisan. Mereka tidak melakukan itu kan? Mereka hanya percaya kepada nubuat-nubuat, gambaran-gambaran, penampakan-penampakan dari Kristus sebelum Kristus menjadi manusia. Sebelum firman Allah ini menjadi manusia. Jadi mereka belum bisa disebut Kristen. Mereka hanya orang-orang beriman yang waktu itu tidak tahu namanya apa. Ya, nggak ada namanya. Tapi mereka percaya kepada Kristus. Bagaimana kita tahu? Kristus sendiri mengatakan. Ya. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya 56. Yohanes 8, ayatnya yang ke-56. Ya, kita baca. Begini. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya. Dan ia bersukacita. Berarti Abraham pernah bertemu dengan Kristus, menurut Kristus. Pernah melihat Kristus. Demikian juga Musa. Nah, kita lihat di dalam Ibrani pasal 11, ayat 23. Ayat 24 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Tuh, kok ada klaim begini? Bahwa Abraham pernah melihat Kristus, Musa percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus. Apa ini bukan ngawur? Ya enggak lah, kita enggak mungkin ngawur. Ini terilham. Buktinya mana? Ya mari kita buktikan. Nah, sebelum kita melihat bukti itu, kita akan membaca dulu dari Yohanes 1 ayat 18. Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti Allah sang Bapa itu tidak pernah dilihat oleh siapapun. Kalau siapapun ya artinya siapapun. Berarti dalam perjanjian lama itu tidak ada orang yang melihat Allah Bapa, itu tidak ada. Maka kalau ada orang membagi zaman Alkitab menjadi perjanjian lama zamannya Allah Bapa, perjanjian baru zamannya anak, lalu zaman gereja zamannya Roh Kudus, tidak ada zaman-zaman seperti itu. Karena dalam perjanjian lama Allah Bapa tidak menampakkan diri dan dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakan dia. Jadi kalau gitu yang ada penampakan itu selalu anak tunggal Allah atau firman Allah ini yang menampakkan diri, yang menyatakan Bapa yang tidak pernah dilihat itu. Bagaimana kita tahu? Ya ada dalam Alkitab. Allah menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud manusia. Kita baca.
Kita baca dalam Kejadian pasal 18. Di dalam Kejadian pasal 18 dikatakan begini. Inilah membuktikan bahwa Allahnya orang Kristen. Allah Alkitab itu bukan Allah yang jauh, yang tidak dikenal. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Ya. Kita baca dalam Kejadian 17. Maaf. Jadi kalau dalam iman Kristen, dalam Alkitab, wahyu adalah penyataan diri Allah. Tuh. Bukan hanya penyataan kehendaknya saja atau hukumnya saja, sementara dia sendiri tidak pernah menyatakan diri. Pewahyuan artinya apokalipsis, penyataan diri Allah. Dan puncaknya pernyataan itu di dalam firman jadi manusia Yesus Kristus. Jadi kalau saya buat gambaran gitu, Allahnya orang Kristen, Allahnya Alkitab adalah Allah yang memiliki wajah. Bukan Allah yang kabur yang tidak diketahui entah bagaimana. Nanti katakan kembali kepada Kejadian 18. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Jadi jelas kalau dalam Alkitab Allah itu menampakkan diri, menyatakan diri. Dan ini kepada Abraham, gitu kan? Terus, ayat 2, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Jadi ketika Tuhan menampakkan diri, yang dinampak kepada Abraham adalah 3 orang. Dan inilah akhirnya dijadikan sebagai landasan ikonografi gereja ortodoks. Karena Tritunggal Maha Kudus tidak bisa digambarkan, maka Tuhan, ya memang kalau dilanjutkan ya memang bukan itu maksudnya. Tuhan yang menampakkan diri sebagai 3 orang, malaikat ini, lalu itu digambar sebagai gambaran Tritunggal Maha Kudus. Sebagai simbol saja. Bukan betul-betul gambaran Tritunggal. Karena Tritunggal tidak bisa dilihat. Ya? Maka ada 3 orang yang menampakkan diri. Nah, dari 3 orang ini, yang 2 ternyata malaikat. Ya, kita baca. Setelah penampakan itu, lalu dia berfirman kepada Abraham, terutama ayat 20-21, sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat besar dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku tidak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Berarti dari 3 orang itu ada yang berpaling ke Sodom, dan yang satu yang berhadapan dengan Abraham disebut Tuhan. Kita baca lagi ya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Nah, siapa yang berjalan ke Sodom ini? Kita baca dari pasal 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Ternyata dari 3 orang ini yang 2 adalah malaikat yang pergi ke Sodom. Yang 1 adalah Tuhan sendiri yang berbicara dengan Abraham. Maka dikatakan, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah berbicara begitu, ayat 33, lalu pergilah Tuhan. Setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Jadi Allah yang dipercaya Alkitab ini memang betul-betul Allah yang berpribadi, yang karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kalau dia berhubungan dengan manusia, dia berhubungan dengan wujud sebagai manusia ini. Untuk apa? Bukan Allah itu manusia, ini namanya teofani ya, penampakan ilahi, atau kristofani, penampakan Kristus. Untuk apa? Untuk memberi aba-aba pada manusia-manusia perjanjian lama. Nabi-nabi sebelumnya, bahwa suatu saat dia bukan hanya datang dalam wujud manusia secara teofani, tetapi dia akan datang sebagai manusia dalam wujud yang menetap dalam inkarnasi, sehingga orang tidak terkejut. Ternyata Allah yang sama yang sekarang menampakkan diri di dalam wujud manusia Yesus
Kristus. Jadi dalam ayat inilah kita melihat bahwa yang dilihat Abraham bukanlah Allah Bapa, tetapi Kristus, sebab tak seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal yang di bangku Bapa itulah yang menyatakannya. Jadi kalau ada penyataan apa saja tentang Allah, yang menampakkan diri adalah anak tunggal Allah, yaitu Kristus, sebelum jadi manusia. Jadi Abraham memang percaya pada Kristus, tapi bukan Kristus yang berinkarnasi. Kristus yang berteofani sebelum dia jadi manusia. Dan Abraham belum pernah dibaptiskan menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan itu yang menjadikan orang menjadi Kristen, menyatu dengan Kristus. Dan pada saat itu belum ada itu semua karena Kristus belum jadi manusia. Tapi oleh iman kepada Kristus secara antisipasi inilah Abraham dan para hamba Nabi Allah di perjanjian lama diselamatkan. Mereka juga diselamatkan oleh Kristus, tapi secara antisipasi. Kalau kita diselamatkan oleh iman kepada Kristus, tetapi secara partisipasi. Keikutsertaan di dalam Kristus, panunggalan dengan Kristus. Nah, bagaimana dengan Musa? Sama. Musa juga melihat Kristus. Coba kita baca dalam Keluaran pasal 3. Di dalam Keluaran pasal 3, ayat yang ke-2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi yang menampakkan diri di sini namanya malaikat Tuhan, dalam bahasa Ibrani-nya Malak Yahweh. Ini bukan malaikat biasa. Ini bukan malaikat biasa. Karena ini juga menampakkan pada Hagar. Ya, coba kita lihat di sana. Ya. Malaikat ini juga menampakkan diri pada Hagar dalam Keluaran pasal yang bukan Keluaran. Kejadian pasal 13. Gini. Ya. Ketika Hagar diusir oleh Sarah, dia melarikan diri, lalu malaikat Tuhan ini menampakkan diri. Ya. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-16. Ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya, maksudnya menjumpai Hagar, dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur. Ayat 9. Lalu malaikat Tuhan itu berkata, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Berarti malaikat itu mengklaim bisa menciptakan manusia. Bisa membuat banyak keturunan. Yang bisa menciptakan manusia hanya Tuhan, hanya Allah. Ini kok ada malaikat bisa menciptakan manusia? Berarti ini bukan malaikat biasa. Dia memiliki kekuasaan seperti Tuhan sendiri. Dan malaikat ini disebut oleh Hagar ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang berfirman padanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. El itu Elohim, Roi itu melihat. Elohim yang melihat. Berarti malaikat Tuhan itu disebut Tuhan, disebut Allah oleh Hagar. Dan dia punya kuasa untuk menciptakan manusia. Karena membuat banyak keturunan. Tetapi pada saat yang bersamaan dikatakan ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar, bukan aku telah mendengar. Jadi dia membedakan dirinya dengan hipostasis yang pertama di dalam Tritunggal. Maka dengan Tuhan mendengar, bukan aku mendengar, tidak. Karena dia bukan Bapa, dia adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Jadi di sini di pihak lain dia menyatakan kuasa ya ilahi dimiliki, disebut juga Allah atau El Roi. Tetapi dari tiap pihak mengatakan dia membedakan dengan hipostasis pertama dengan mengatakan Tuhan mendengar.
Jadi kita melihat di sini bahwa yang menampakkan diri kepada Hagar yang disebut malaikat Tuhan ini bukanlah malaikat biasa, tetapi dia adalah penampakan dari yang ilahi, yang dalam hal ini adalah firman Allah atau anak Allah yang kekal itu. Hipostasis yang kedua di dalam bentuk tertunggal. Nah, hal yang sama terjadi kepada Musa. Ya. Di dalam Keluaran 3 ayat yang kedua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tak pala semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ya. Jadi yang menampakkan diri adalah malaikat Tuhan. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu. Ketika dilihat Tuhan, nah sekarang yang lihat Tuhan ya, tadi malaikat Tuhan yang menampakkan diri ya, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Padahal yang di semak duri itu adalah tadi malaikat Tuhan, sekarang disebut Allah sendiri. Berarti ini bukan malaikat biasa. Ya. Bersengurulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Angkatkanlah kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Berarti kalau gitu yang menampakkan diri pada Musa, yang disebut malak Yahweh, ini juga menampakkan diri kepada Hagar, disebut malak Yahweh, dinyatakan mempunyai kuasa seperti Allah, dan disebut Allah, tapi dibedakan dengan hipostasis pertama di dalam Allah, yaitu Allah Bapa. Jadi yang menampakkan diri bukan Sang Bapa, tetapi firman-Nya, yaitu Kristus sebelum jadi manusia. Oleh karena itu, Ibrani 11 ayat yang ke-26 tadi mengatakan bahwa Musa rela menderita demi Kristus. Sebab Musa memang melihat Kristus. Kan itu Kristus mengatakan Abraham telah melihat harinya, sebab Abraham memang melihat Kristus sebelum dia jadi manusia. Jadi mereka percaya kepada Kristus secara antisipasi, bukan secara partisipasi. Mereka percaya kepada Kristus secara teofani, bukan secara inkarnasi. Oleh karena itu, mereka belum boleh disebut Kristen. Mereka hanya orang yang percaya Kristus. Atau boleh juga dikatakan Kristen pra-Kristus. Tapi bukan dalam arti konvensional ya Kristen seperti yang kita maksud. Karena para bapak gereja juga menyebut, karena Aristoteles, Plato itu percaya pada logos. Ya. Dan Kristus itu adalah logos. Mereka juga disebut sebagai orang-orang Kristen sebelum Kristus. Kalau diantara orang-orang non-Yahudi, dan di antara orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen sebelum Kristus adalah para nabi ini, karena mereka percaya pada Kristus dalam penampakan-penampakan, dalam teofani. Nah, itulah jawaban yang saya dapat berikan kepada Nanda Aldo. Yang selanjutnya, ayat pertanyaan kedua. Bagaimana pandangan Alkitab mengenai tafsiran akan ayat-ayat di dalamnya? Karena banyak kekristenan mengklaim, pertama, bahwa perbedaan tafsiran adalah kehendak Roh Kudus. Kedua, penafsiran ayat bisa terjadi dengan pemikiran manusia semata. Soal mengimani itu hak pribadi. Dengan alasan ada ayat-ayat yang bebas ditafsirkan karena bukan faktor untuk keselamatan. Terima kasih. Saudara Aldo, Alkitab mengatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-21. 2 Petrus pasal 1 ayat 21 mengatakan begini.
20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Berarti kalau gitu, kalau menurut kehendak sendiri ya bukan kehendak Roh Kudus kalau begitu. Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, kitab suci ini yang dari Roh Kudus, penafsirnya ya tidak. Oleh karena itu ada penafsir yang sesat, penafsir yang keliru. Dan itu dikatakan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ya. Pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14. 15, 16. Anggaplah kebesaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikarenakan kepadanya. Jadi pimpinan para rasul Petrus mengakui bahwa tulisan-tulisan Paulus itu bukan hasil otaknya sendiri, tetapi menurut hikmat. Hikmat itu karunia dari Roh Kudus, berarti dia mengakui tulisan Paulus sebagai ilham dari Roh Kudus. Ya. Menurut hikmat yang dikarenakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Berarti waktu Petrus nulis ini, sudah ada pengumpulan surat-surat Paulus. Belum berbentuk kitab suci. Masih dalam bentuk pengumpulan awal. Ya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Hati-hati, jangan semua tafsiran dianggap semuanya dari Roh Kudus. Karena bisa juga terjadi pemutarbalikan dan ini membinasakan orang. Dan Alkitab mengatakan bahwa bukan semua penafsir itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dikatakan di dalam Efesus pasal 4. Ya. Di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang kita baca Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-14. Ya. Kita baca begini. Efesus 4 ayat 14 berbunyi demikian, saudara. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Berarti ada macam-macam rupa-rupa angin pengajaran itu hasil apa? Hasil tafsiran. Yang menimbulkan rupa-rupa pengajaran ini. Dan selanjutnya, hasil penafsiran yang bagaimana? Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Mengapa disebut angin? Karena angin itu sifatnya datang dan pergi. Nanti ada ajaran ini muncul berapa tahun, hilang lagi. Dulu ada namanya ajaran dari Toronto Blessing. Orang tertawa-tertawa, namanya tertawa kudus. Hilang kemana itu? Tidak ada beritanya kan? Nah inilah anginan pengajaran. Yang muncul, hilang muncul, hilang muncul. Tidak mungkin itu dari Roh Kudus. Jadi nggak mungkin orang mengatakan bahwa semua tafsiran itu kehendak Roh Kudus. Nah, kita mengatakan kok tidak boleh dengan tafsiran sendiri. Nah kalau begitu bagaimana? Bagaimana kita memahami itu? Kita memahami kitab suci sesuai dengan ajaran Rasul. Bukan pendapat kita sendiri. Makanya dalam Galatia pasal 1 ayat 8 dikatakan begini. Ada yang mengatakan ajaran Rasul yang gimana? Ya kita terlacak sejarah. Para Rasul itu punya murid-murid ya. Pamannya Yohanes punya murid Irenaeus. Polikarpus.
Polikarpus punya murid Irenaeus, dan seterusnya. Dan inilah yang disebut para bapak gereja. Para bapak gereja inilah pelanjut dari ajaran para rasul itu, gitu. Makanya kita mengikuti para rasul dengan melihat apa yang sudah dilanjutkan oleh para bapak gereja ini. Di dalam gereja yang didirikan oleh para rasul itu. Jadi kita sudah bersama tahu rasulullah yang mana loh? Rasulullah yang sesuai dengan ajaran para bapak gereja. Para murid rasul itu, gitu ya. Di Galatia 1 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi sekalipun kami di sini adalah para rasul maksudnya, Paulus dan rasul yang lainnya, atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil, maksudnya ajaran tentang Injil, yang berbeda. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan denominasiku, bukan. Gitu. Ini Paulus tidak berbicara denominasi. Waktu itu belum ada denominasi ini. Ya. Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi berbeda dengan Injil yang diberitakan Rasul. Berarti standar kebenaran adalah ajaran Rasul itu. Oleh karena itu tidak bisa orang menafsirkan seenaknya sendiri bahwa semuanya dari Roh Kudus. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Rasul, Alkitab mengatakan terkutuklah dia. Mari dikatakan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima. Jadi apa yang kami beritakan yaitu ajaran Rasul, sekarang menjadi apa yang kamu terima, yaitu yang diterima oleh gereja Rasuliah. Jadi yang memelihara ajaran Rasul adalah gereja Rasuliah. Di antaranya pemimpin gereja Rasuliah adalah para bapak gereja itu. Ya. Yang berbeda dengan apa yang telah kami beri terima, terkutuklah dia. Hati-hati. Jangan sembrono. Hanya untuk membenarkan diri sendiri, kita melangkahi semua ajaran kitab suci ini. Makanya dikatakan dalam 2 Yohanes ayat yang 10 dikatakan. Dalam 2 Yohanes pasal yang ke-10, Alkitab mengatakan demikian. Ayat yang 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini. Maksudnya apa? Ajarannya Rasul Yohanes dalam hal ini. Jadi ajaran para rasul juga. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam padanya yang mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Berarti pengajaran yang berbeda dengan ajaran Rasul dikatakan sebagai perbuatan jahat karena itu membawa kepada kebinasaan. Berarti tidak mungkin lah kalau terus dikatakan bahwa semua itu dikehendaki Roh Kudus. Roh Kudus satu, gak mungkin memberikan ajaran yang berbeda-beda, yang macam-macam, terserah-terserah orang. Apalagi dikatakan bahwa landasan kebenaran itu bukan pendapat perorangan, itu gereja. Kita baca dalam 1 Timotius. Ya. Dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-14. Ayat 15 lah. Jadi, kata Paulus kepada Timotius, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Apa ini keluarga Allah? Yaitu jemaat, yaitu gereja. Eklesia, dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Jadi kalau Alkitab ini dihasilkan oleh karya Roh Kudus dalam gereja. Jadi bukan Alkitab ada dulu, lalu kita tafsirkan, dan kita membentuk gereja. Bukan. Gereja ada dulu. Buktinya, tidak mungkin Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma kalau gereja Roma tidak ada. Betul? Tidak mungkin Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus kalau gereja Korintus tidak ada. Betul? Tidak mungkin Paulus menulis surat kepada Timotius kalau pelayan Kristus dalam gerejanya bernama Timotius itu tidak ada. Berarti kalau gitu, surat-surat ini adalah merupakan ilham Roh Kudus diproduksi dalam gereja, oleh gereja, untuk gereja. Jadi untuk mengerti artinya kita harus kembali ke gereja. Gereja mana? Gereja yang memproduksi kitab suci ini.
yaitu gereja Rasuliah, gereja yang didirikan oleh para rasul, itu yang disebut sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Berarti kalau kita menyimpang dari ajaran Rasuliah yang tetap dipelihara gereja, tidak mungkin itu dari Roh Kudus. Oleh karena itu terjadinya kekacauan ini karena orang tidak melihat kepada apa yang oleh Roh Kudus pernah diilhamkan di dalam gerejanya. Wahyu apa yang tetap dipelihara di dalam gerejanya. Nah, apakah tidak boleh ada penafsiran pribadi? Oleh karena itu dalam gereja ortodoks ada namanya dogma. Dogma adalah penyataan Roh Kudus, ketetapan Roh Kudus yang dinyatakan melalui konsili-konsili kebenaran tentang Injil yang mengikat bagi keselamatan. Itu dogma. Tapi di samping dogma, dan ini yang tidak dapat dinego ya, harus begitu. Kristus adalah ilahi dan manusia, harus begitu. Dari tunggal, itu sudah menetap gitu ya. Nah, itulah dogma, karena itu menentukan keselamatan manusia. Tapi ada juga namanya teologumena, yaitu pendapat-pendapat pribadi yang boleh saja, tapi bukan menyangkut yang bersifat dogma. Yang bukan menyangkut bersifat dogma. Berarti merupakan suatu pendapat pribadi boleh. Para bapak gereja punya pendapat pribadi, tapi itu tidak mengikat pendapat pribadi itu. Oleh karena itu, umpamanya saya menjelaskan tentang perbedaan antara silsilah Matius dan Lukas. Itu tidak menyangkut dogma. Dan ini boleh, bagaimana saya menjelaskan. Karena tidak menyangkut dogma. Tetapi harus seirama dengan keseluruhan ajaran gereja. Tidak boleh menyimpang tidak karu-karuan. Kalau menyimpang tidak karu-karuan, yaitu membawa kesesatan juga. Tidak boleh. Nah, itulah Saudara Aldo yang dapat saya terangkan mengenai bagaimana tentang tafsiran itu. Tuhan berkati. Amin.